Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta memimpin orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar, seorang buta tidak mungkin membimbing orang buta. Ia membutuhkan seorang yang bersih mata hatinya agar membawa orang lain sampai kepada keselamatan. Kita semua punya kelemahan. Kita semua pernah jatuh dalam dosa. Tapi bagaimana pengalaman kejatuhan kita? Ketika kita bangkit, kita membagikan pengalaman itu bahwa Allah sungguh baik, agar kita mampu membawa semakin banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi pembimbing sesama. Tetapi pertama-tama kita harus membersihkan mata hati kita dari kebencian, iri hati, dan dendam terhadap orang lain. Seringkali kita mudah melihat kesalahan orang lain, sementara kejahatan yang kita lakukan kita abaikan atau kita tidak mau tahu dengan kesalahan yang kita buat dalam kehidupan kita sendiri. Sekali lagi, kita diajak oleh Tuhan untuk melihat juga kelemahan-kelemahan kita, memperbaiki segala kelemahan kita agar kita kelak menjadi berkat bagi banyak orang. Manusia lebih cenderung saling menyalahkan daripada memahami dan membenarkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan mereka sulit menemukan usaha untuk rekonsiliasi dengan sesama. Sebagai kaum beriman, kita dipanggil untuk menyadari kerapuhan, sebab hati kita sangat rentan pada kekeliruan yang bisa berakibat fatal kepada orang lain. Oleh karena itu, kita butuh kerendahan hati dan memohon rahmat tentang karunia Allah, agar kita juga mampu memperbaiki diri kita, agar kita juga mampu membawa orang lain untuk semakin dekat dengan Allah. Jangan pernah melihat kelemahan-kelemahan orang lain, tapi sekali lagi, lihatlah bagaimana orang berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk kembali ke diri kita masing-masing, untuk melihat siapa kita. Pertama-tama kita melihat siapa kita. Kalau ada kekurangan, kita berjuang untuk memperbaharui hidup kita agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Ampunilah segala kerapuhan kami. Bila dalam kehidupan kami sering melihat kelemahan orang lain tanpa melihat kelemahan diri kami sendiri.
Bantulah kami juga untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kami. Biarlah kami terus menjadi berkat bagi banyak orang yang Kau percayakan kepada kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.